Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu, Sibkai, orang Huza, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawari 20 mengenai perang melawan Bani Amon dan melawan orang Filistin. Raba adalah ibu kota Bani Amon, sekarang ini disebut Yordania. Dan kejatuhan rohani karena perzinahan Daud dengan Batsheba terjadi pada masa ia tinggal di Yerusalem. Padahal seharusnya sebagai raja ia pergi berperang. Tercatat di dalam kitab 2 Samuel 11 dan 12. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung kisah itu, sebab kitab Tawari 1 ini berfokus pada Tuhan mempunyai perhatian besar dan rencana jangka panjang yang baik terhadap umatnya Israel. Sehingga Tuhan memberkati mereka dengan kemenangan-kemenangan menghadapi musuh yang lebih besar, lebih banyak, lebih perkasa. Sesudah Daud ditegur keras oleh Nabi Nathan, ia insaf dan bertobat. Oleh karena itu Tuhan memulihkan keadaannya, tercatat dari 1 Tawari 20. Dan Tuhan masih memberi anugerah kesempatan baik pada Daud sesudah dia bertobat. Antara lain memberikan kemenangan pada pasukan Yoab untuk bisa menang melawan Amon dan Filistin yang banyak raksasanya. Semua yang baik itu semata-mata anugerah Tuhan. Harta kekayaan dua bangsa itu bisa diambil dijarah untuk persiapan kebutuhan-kebutuhan dan pembangunan yang akan datang. Sebab itu saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh takut, hormat akan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sangat baik dan Tuhanlah sumber hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a mencatat,
Sebab aku ini, huruf besar berarti Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh hormat pada Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, firman Tuhan menegur kita. Hamba Tuhan memperingatkan kelakuan kita yang salah, cepat bertobat. Karena Tuhan baik, selama masih ada hidup, selama kita mau bertobat, Tuhan tidak pernah tolak pergi. Dia punya rencana yang baik bagi orang-orang yang mau hidup bertobat. Tuhan Yesus memberkati.